Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang Microsoft Excel for Learning Mathematics. Bersama saya Wahid Yunianto, saya training specialist di Siama Kitab in Mathematics. Next please. Oke, nama saya Wahid Yunianto. Saya bekerja di Siama Kitab in Mathematics. Saya S1 ambil matematika di UNY, S2 di Unsri dan Utrecht, kemudian S2 lagi di University College London. Oke, bidang yang saya tekuni saat ini adalah pendidikan matematika realistik atau RMA, pemodelan matematika, problem solving atau pemecahan masalah, item for assessment, pembuatan assessment, kemudian ada digital technology. Yang terakhir ini makanya saya ingin berbagi tentang penggunaan Microsoft Excel. Oke, untuk pembelajaran matematika. Oke, next. Oke, siapa yang belum kenal sama Microsoft Excel? Semuanya udah kenal? Ada yang belum kenal? Coba. Ada nggak yang belum kenal? Silahkan di bagian chat. Ada yang belum kenal dengan Microsoft Excel? Semua udah kenal ya? Suaranya mengecil. Oke, semuanya pasti udah kenal. Ada yang belum bisa menggunakannya Microsoft Excel? Ada yang belum bisa? Siapa yang belum bisa menggunakan Microsoft Excel? Yang sudah mengolah nilai rapor dulu manual, sekarang sudah menggunakan Microsoft Excel mungkin ya. Oke, next. Oke, nah, Microsoft Excel di tampilan yang hijau tadi ya, yang Microsoft Excel. Oh, sebelumnya. Oke, nah, tampilannya Microsoft Excel mungkin beberapa versi ada yang sedikit berbeda, tapi dominan warna hijau ya. Ini semuanya pasti kenal dengan icon atau simbol-simbol Microsoft Excel ini ya. Oke. Next, punya Bapak Ibu versi berapa Microsoft Excel-nya? 2007? Siapa yang sudah membelajarkan matematika dengan Microsoft Excel? Tadi saya melihat di survei ada beberapa yang belum, ada yang sudah, banyak yang belum. Sementara tadi saya lihat dari survei banyak yang belum membelajarkan matematika dengan Microsoft Excel. Sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa sih alasannya belum membelajarkan matematika dengan Microsoft Excel? Kira-kira kenapa? Belum. Kenapa alasannya? Boleh di chat? Kenapa belum membelajarkan? Belum sempat atau belum tahu bagaimana caranya atau bagaimana? Apa kira-kira alasannya? Kurangnya sarana prasarana, tidak ada laboratorium komputer, biasanya cuma penjumlahan aja, belum ngerti caranya, oke. Kemudian paling statistik aja, belum tahu caranya, oke. Kemudian belum tahu caranya dan nggak kepikiran, belum kepikiran di SD, belum bawa laptop, oke. Tapi gurunya punya laptop kan, Bu Neneng? Gurunya punya laptop nggak? Kelas yang saya ajar jurusan yang tidak paham laptop. Wow, bisa juga nggak paham laptop ya.
Oke, fasilitas belum memadai. Tahunya cuma mengolah nilai anak-anak dan itu rumusnya udah otomatis ya. Oke. Oke. Next, boleh share the next slide. Nah, ini tampilan dari Microsoft Excel atau ya kadang kita menyebutnya spreadsheet ya. Nah, tampilannya dan seperti ini kalau di tempat saya, mungkin agak sedikit berbeda di tempat Ibu, tapi intinya ada A sampai Z, nanti ada A1 sampai Z lagi, ada ini 1 sampai banyak sekali. Nah, ini sel A1 ya. Bapak Ibu pasti sudah paham basicnya Microsoft Excel. Oke, next. Oke, sedikit bicara tentang teori atau pengetahuan yang sudah ada dulu di penelitian, bahwa NCTM, Bapak Ibu tahu, National Council of Teachers of Mathematics, ini organisasi yang keren di Amerika sana tentang perkumpulan guru-guru matematika, bahwasanya next TIK di pendidikan matematika itu penggunaan atau next please, penggunaannya itu tergantung pada apakah siswa benar-benar berperan serta atau ikut serta dengan menggunakan teknologi tertentu yang mana mempromosikan atau mengembangkan penalaran matematika dan kemasuk akalan atau sense making. Nah, guru bisa saja mengajar prosedur atau prosedural ke siswa dengan menggunakan teknologi atau alat untuk menyelesaikan persoalan. Jadi, teknologi hanya untuk membantu prosedur saja, gitu kan. Juga ada materi di kurikulum atau di buku yang mengklaim sudah menggunakan teknologi, tetapi gagal melakukannya, di mana guru maksudnya gagal untuk guru mengembangkan penalaran dan kemasuk akalan siswa. Oke, poin kunci yang harus ditekankan ke kita adalah teknologi digunakan untuk mengembangkan penalaran dan kemasuk akalan, sehingga ini menjadi alat efektif di dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi sebagai alat pemicu penalaran matematika, bukan hanya alat untuk perhitungan. Next. Oke, jadi sudah dikenal luas bahwa penggunaan teknologi itu sangat penting, bagian yang penting di dalam pendidikan matematika. Dan penggunaannya juga harus tepat guna supaya efektif. Dan penggunaan spreadsheet atau Microsoft Excel ini menjadikan siswa dapat memperdalam pemahaman di aljabar dan juga pemodelan. Oke. Next. Oke, next. Siswa bisa saja menghindari fokusnya kepada memplotkan titik-titik, membuat sketsa, tapi melainkan mereka bisa mendedikasikan waktunya untuk pemahaman konsep, membangun konsep, dan berkaitan dengan hubungan tadi kalau misalkan persamaan dengan grafiknya gitu kan. Kemudian ini juga NCTM mengklaim juga bahwa siswa bisa terhindar dari menggunakan waktu untuk mengerjakan hal yang prosedural, melainkan mereka bisa membangun atau mengembangkan konsep ya. Ini sejalan dengan praktik baik di dalam pendidikan matematika. Oke, next. Oke, tidak perlu lagi dipertanyakan tentang potensi penggunaan spreadsheet atau Microsoft Excel ini untuk memicu kualitas dan pengalaman belajar siswa. Belajar bahasa kan ini
Kalau main game itu pernah kan siswa Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu download bahasa Inggris pun bisa menjalankan gamenya. Nah, di Microsoft Excel ini bahasa juga bukan lagi penghalang yang berat untuk menggunakan teknologi untuk mengerjakan matematika. Ya, next. Nah, dengan spreadsheet siswa tidak perlu melakukan aritmetika karena yang akan melakukannya adalah komputer. Jadi kita nggak perlu menjumlahkan banyak atau mengkalikan bilangan yang besar dan banyak, komputer yang akan melakukannya. Nah, kita harus membuat dulu skema pembelajarannya dulu di Excel-nya atau di spreadsheet-nya, sehingga siswa berpikir secara aljabar untuk mengatur apa yang akan dia lakukan. Jadi nanti kalau misalkan saya bisa share screen saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengunci sel supaya tidak bisa diotak-atik siswa. Jadi siswa tidak bisa mengerjakan di tempat yang lain, hanya sel yang sudah kita khususkan. Oke? Next. Oke, ini penelitian di Inggris. Jadi Ruthven and Hennessy ini telah meneliti, mengkaji guru tentang praktek mereka menggunakan ICT di sekolah menengah di Inggris. Tercatat bahwa spreadsheet sudah digunakan di sana, tersedia karena untuk dikaji ini memang di sana sudah menggunakan spreadsheet. Nah, ditemukan bahwa siswa sudah kenal dengan spreadsheet itu di luar sekolah malahan. Jadi siswa di sana sudah tahu atau sudah kenal duluan sama spreadsheet atau Microsoft Excel di luar dari sekolah. Sudah kenal dulu, sudah tahu dulu. Sehingga tidak perlu ada waktu berbasa-basi untuk mengenalkan spreadsheet di kelas. Jadi kalau di tempat kita mungkin masih butuh ya mengenalkan anak-anak ini, tombol ini untuk ini, sel ini untuk ini, formula ini untuk ini. Tapi kalau di Inggris sana kebetulan di sana siswa tuh udah kenal duluan sebelum di sekolah diajarkan. Oke. Next. Nah, si Becker and Sargent ini menegaskan bahwa keuntungan utama dari spreadsheet di kelas matematika adalah bisa mengefisienkan waktu untuk aktivitas yang banyak. Jadi banyak sekali aktivitas bisa lebih efektif dikerjakan dan eksplorasinya juga lebih banyak. Oke. Next. Nah, pasti Bapak Ibu akan mengalami kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran, mengintegrasikan Microsoft Excel. Salah satunya adalah ada siswa yang tidak mau menggunakan komputer. Ada siswa yang cenderung lebih suka hands-on atau pembelajaran klasikal. Oke, kemudian ada juga ketersediaan komputer di sekolah. Tidak ada labcom. Tadi ada beberapa survei yang bilang tidak ada labcom di sekolahnya. Oke, kemudian komputernya tidak bisa bekerja dengan normal. Ada yang rusak, banyak yang rusak. Ada saya berjumpa dengan sekolah yang komputernya tidak digunakan bertahun-tahun sampai ada yang sarang laba-laba berdebu dan macam-macam platformnya tidak pernah digunakan dalam hitungan tahun gitu kan. Nah, waktu belajar software kayak tadi mungkin belum kenal sama Microsoft Excel, jadi harus belajar dulu. Ada juga tantangan siswa ataupun gurunya tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri menggunakan komputer. Siapa yang masih belum pede menggunakan komputer? Siapa yang masih belum pede menggunakan komputer? Siapa? Coba di chat siapa yang masih belum pede mengajar menggunakan komputer atau menggunakan komputer itu sendiri. Sudah pakai laptop kalau mengajar di kelas ya. Saya pakai terus, sangat pede. Wow, Pak Indra sangat pede. Wow, sangat keren. Oke. Mungkin siswa belum pede. Ada siswa yang belum pede. Kira-kira lebih pede siswa atau lebih pede gurunya nih?
Siswa lebih takut dengan ICT TIK atau gurunya nih yang lebih ketakutan dengan TIK? Kira-kira lebih takut siapa? Yang nggak pede, siswanya atau gurunya? Lebih pede gurunya, oke. Nggak mau kalah ya sama siswanya. Oke, lebih pede gurunya. Oke, iya dua-duanya pede. Tapi anak kecil itu sangat berani menggunakan gadget dan menggunakan ICT. Oke. Kemudian siswa sangat pede, ya. Banyak anak-anak kita itu peserta didik kita lebih pede dari gurunya karena mereka ingin tahunya lebih tinggi biasanya, curiosity-nya lebih tinggi. Oke. Oke. Bentar lagi nanti akan saya coba share screen saya, mudah-mudahan bisa. Oke, next. Oke, ini saya ambil dari beberapa aktivitas. Oke, Bapak Ibu sudah buka Microsoft Excel-nya? Sudah buka Microsoft Excel-nya? Saya akan coba untuk share screen saya terlebih dahulu. Saya akan coba dulu buka Microsoft Excel ya, bukan spreadsheet yang ada di tab atau di handphone karena formulanya akan sulit untuk dimasukkan di sana. Oke, sudah. Saya akan coba share screen saya sekali lagi, boleh? Ini akan mengganggu screen yang ada di depan. Gimana? Saya akan coba lagi men-share screen saya. Intinya, pilih salah satu sel, masukkan angka 2. Oke. Kemudian, pilih sel di sebelahnya atau sel lain supaya didapatkan angka 8. Oke. Itu dulu. Oke. Ada A2 pangkat 3. Oke, boleh. Coba, nah. 4 kali A2, Mas. Nah, kali di sini pakai bintang ya Bapak Ibu ya. Kali di sini di Excel. Kali pakai bintang ya. Pakai bintang. Ya. Kali A2, Mas. Bukan 2. Sel A2. Ya. Sama dengan 8. Oke. Bawahnya lagi sama dengan, saya akan bacakan. Sama dengan, Mas. A2. A2 topi. Topi 3. 8 juga. Nah, sudah ada yang benar lagi, ada lagi apa lagi ya? A2 kali 5, Mas. A2 sama dengan A2 kali 5 dikurangi 2. Sama dengan 8 juga. Oke, lagi satu kali lagi, Mas. A2 kali 3 tambah 2. Baca dari chatnya. Oke. Sama dengan 8. Oh, sama dengan mana? Sama dengan dulu. Jangan lupa sama dengan. Oke. Sudah banyak yang benar. Hasilnya 8 semua benar. Tepuk tangan dulu. Hooray. Oke. Kemudian aktivitas selanjutnya. Bapak Ibu bisa di sel lain, bilangan 1, bilangan 2, targetnya 43. Ini menggunakan penjumlahan. Kira-kira bilangan 1 diisi bebas berapa? Misalkan saya isi 10, Mas. Bilangan 2 targetnya 43, ini ditulis 43. Sama dengan, ditulis sama dengan dulu. H2 tambah I2. Ini masih penjumlahan karena untuk SD. Silahkan diisi bilangan kedua. Berapa, Mas? 13 misalkan. Ternyata hasilnya masih 23, belum 43. Kira-kira mau diisi berapa lagi supaya hasilnya 23? Silahkan Bapak Ibu. Yang diisi bilangan 1 atau bilangan 2 bebas. Silahkan, berapa?
Oke. Silakan. Yang 10 ditetapkan. Oke, ada yang bilang 36 tambah 7, Mas. Coba 36 tambah 7. Oke, Mas rumusnya bisa di-drag ke bawah, Mas, yang 43. Ya. Oke. Berapa lagi? 10 tambah 33. Oke, silakan, Mas. 10 tambah 33. Oke, 43. Oke. 21 tambah 22. Oke. Berapa lagi? Ini masih penjumlahan ya, penambahan karena masih di SD. Jadi ini melatihkan banyaknya kemungkinan, terus problem solving untuk menyelesaikan. Biasanya kan kita penjumlahan bilangan 1 tambah bilangan 2 sama dengan titik-titik. Kalau yang problem solving itu titik-titik tambah titik-titik supaya jawabannya 43 atau target tertentu ya. Oke. Nah, ada banyak sekali kemungkinan ya, setidaknya banyak ya kemungkinannya ya. Jadi kita akan membelajarkan matematika seperti ini. Jadi siswa tidak akan terjadi salah error menghitung. Biasanya kalau menghitung manual, dia harusnya bisa dapetin 43, tapi karena salah perhitungan manualnya, dia nggak jadi itu dapat 43. Tapi dengan adanya Microsoft Excel ini, dia ketahuan bahwa jumlahnya sudah 43 apa belum. Di sini paham Bapak Ibu, kenapa perhitungan manual itu memungkinkan error siswa saat menghitung, ya. Tapi dengan Excel mereka langsung ketahuan bahwa mereka tuh masih belum benar karena targetnya belum 43, ya. Gitu. Jadi menghitung manual itu akan rentan terjadi kesalahan di SD apalagi. Bahkan di SMP pun banyak siswa yang operasi aja belum mahir gitu kan, ya. Oke. Oke, kita langsung ke tebak rumus, Mas. Sheet kedua. Masih di SD. Oke. Ada bilangan input, ada bilangan output. Kalau kita memasukkan 2, keluar 5. Kalau memasukkan 3, keluar 6. Kira-kira rumusnya apa yang di sini? A2 tambah 3. Pak Arifudin? Jago ya. Iya, ditambah 3 dari siapa? Dari sel di sebelahnya ya. Mas Febri bisa dibukakan sel ini? Sel yang angkanya 5. Itu rumusnya apa? Ternyata benar. A2 tambah A3. Berarti sel yang di sini ditambah 3 ya. Berarti semuanya ditambah 3. Apakah benar 6 itu 3 tambah 3? Oke. 4 tambah 3 benar. Mas sampingnya di C2 coba. Di C2. Masukkan rumus dari peserta kita adalah 3A2 kurangi 1. Di C3. Di C3. Di C3. Itu di enter dulu. Nah. Di C3. C2, 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 C, C, C. Ya, sama dengan 3A2, 3 kali A2. 3 kali A2 kurangi 1. Coba, apakah hasilnya sama? Kita turunkan rumusnya, drag ke bawah rumusnya. Ternyata hasilnya beda. Bu Ruliana ternyata hasilnya bukan 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Ternyata bukan rumusnya 3A2 min 1. Oke, 3 kali A2 bisa nggak? Coba Mas. Sama dengan 3 kali A2. 3 kali A2. Turunin ke bawah. Nah langsung 3 kali A2. 3 kali A2, 6. 2 jadi 6, bukan 5. Salah juga ya, Pak Bavo Manon. Jadi rumusnya adalah A atau yang sisi yang diinputkan ditambah 3. Oke? Jadi di sini menebak rumus. Oke, menebak rumus. Mungkin, oke, 2A2 kurangi 1, Mas. Bisa nggak? 2A2.
3 ditambah A2 sama dengan A2 tambah 3 ya Pak ya. Kalau 3A2 min 1, 3 kali A2 min 1. Oke. 5 turun ke bawah. Oh, ternyata bukan. 58 ini 56 ya. 2A2 tambah 1 salah Bu Teresia ya. A2 tambah 3, iya betul. Kan dari tadi A2 tambah 3 atau 3 ditambah A2. Sama saja. Oke. Oke. Sudah paham? Di sini kita bisa membuat aktivitas untuk menebak rumus. Oke. Aktivitas untuk menebak rumus. Rumusnya apa ini Mas Febri yang terakhir? Yang C ini apa tadi isinya? Oh, tiganya di depan ya. Kalau tadi tiganya di belakang, ini tiganya di depan. Sama saja sifat penambahan ini. Oke. Asosiatif, komutatif. Oke. Tebak rumus. Jadi siswa disuruh menebak rumus. Oke, apa yang terjadi dua bilangan ini dioperasikan atau satu bilangan ini dioperasikan menjadi bilangan tertentu. Oke. Bisa rumus bilangan barisan bilangan bisa nanti. Ini masih SD dulu ya. SD dulu ya. Ini guru SD apa guru SMP atau SMA nih? Ya sabar nih kayaknya. SMK malah. nanti ya. nanti. Ini SD dulu, kasihan yang SD karena SD tuh kayaknya tuh masih apa ya? Masih enggan banget menggunakan Microsoft Excel nih ya. Oke. Mas boleh ke genap-genap? Paham di sini tebak rumus? Ada pertanyaan Bapak Ibu tebak rumus? Rumus apapun, operasi apapun. Boleh penjumlahan, perkalian, pengurangan? Oke, semua rumus operasi dasar di SD harus bisa digunakan di Microsoft Excel. Ya, di sel pertama diisi bilangannya, di sel kedua diisi rumus, ditampilkan hasilnya, disuruh menebak hasilnya di sebelahnya. Oke, paham ya? Alhamdulillah paham. Oke. Di genap-genap Mas. Oke. Kita akan menjumlahkan bilangan genap dan genap. Apakah hasilnya genap atau ganjil? Oke, tebak dulu genap atau ganjil. Genap ditambah genap, hasilnya mungkin di SD sangat jarang sekali ini disentuh. Benar apa tidak? Benar apa benar? Di SD ini disentuh enggak? Di SD ini disentuh enggak? Di SD ini jarang sekali disentuh. Ya, jarang sekali disentuh. Oke. Tidak pernah malah. Siswa hanya mengoperasikan, ia tidak digunakan. Padahal itu penting atau tidak penting? Genap ditambah genap hasilnya apa? Apakah harus menunggu sampai SMP, Bu Ike? Padahal di SD ada operasi bilangan gitu loh. Kenapa tidak disentuh? Karena di buku tidak ada gitu kan. Nah, walaupun di buku, di kurikulum belum ada, guru punya kewenangan kalau itu penting dan itu relevan, boleh dimasukkan. Oke. Ya. Iya, padahal kan simpel sekali ya, sederhana ya, genap ditambah genap hasilnya apa gitu loh. Sebenarnya saya punya file PPT soalnya kontekstual seperti ini. Jadi Budi memiliki 12 ekor merpati. Kemudian ayahnya membelikan lagi 6 ekor merpati. Nah, Budi mempunyai kandang yang hanya mampu menampung untuk sepasang merpati. Kira-kira ada nggak merpati yang dikandangkan sendiri? Nah, gitu. Jadi konteksnya bisa menggunakan itu. Coba pikirkan konteks yang lain Bapak Ibu. Ada konteks yang lain supaya ada konteksnya karena saya backgroundnya realistic mathematics education. Ya, coba yang menghasilkan genap, yang konteksnya berhubungan dengan yang genap, penjumlahan bilangan genap. Ya. Oke, apa konteksnya silahkan. Kalau ada ingin berbagi. Kalau tadi merpati itu kan biasanya di kandangan sepasang-sepasang atau hal-hal yang sepasang gitu kan. Punya 12, punya lagi 6. Apakah ada kandang yang isinya sendiri merpatinya? Tidak sepasang? Nah,
Seperti itu konteksnya. Maka kita gunakan aktivitas di Microsoft Excel ini 2 tambah 10 hasilnya 12. 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu bagaimana cara memasukkan bilangan genap langsung? Konteks sepatu atau sandal, oke. Tapi masa iya beli sepatu 3, beli sepatu 4 kan nggak mungkin kan. Kalau beli merpati kan masih ya, beli merpati 5 boleh. Masa iya beli merpati 3 gitu kan. Masa beli sendal 3 gitu kan. Oke, Mas Febri, boleh kita klik di A2? A2. Nah, Bapak Ibu, rumus untuk menggunakan atau mengenerate bilangan genap adalah event. Event itu adalah bilangan genap. Kurung, kemudian random between. Jadi kalau random between itu tuh untuk apa ya? Membuat itu di antara bilangan tertentu. Nah, saya bilangan tertentunya 1 sampai 10. Nah, perhatikan Bapak Ibu, apakah menggunakan koma atau titik koma ya. Jadi menggunakan ini. Jadi ini maksudnya adalah menggunakan mengenerate bilangan genap ya. Jadi udah kita sediakan bilangan genapnya. Event itu adalah bilangan genap. Kalau odd itu adalah bilangan ganjil. Nanti akan kita singgung. Di event itu adalah bilangan genap. Random between adalah merandom acak, mengacak ya, di antara 1 dan 10. Itu boleh mana saja, mau 2 sampai berapa boleh. Tapi saya menggunakan 1 sampai 10, bilangan genapnya akan diacak di situ. Kemudian klik enter Mas Febri. Ya, jadi event random between 10, oke? Kemudian rumusnya ditarik ke bawah. Rumusnya ditarik ke bawah, maka dia akan memunculkan bilangan acak. Yang pastinya genap, oke? Yang B2 Mas, juga sama. B2 juga rumusnya sama, random between 1 sampai 10 di-drag ke bawah. Oke. Itu jika Bapak Ibu mau menyiapkan soal yang sudah jadi. Jadi genap tambah genap, siswa nggak perlu melakukan kesalahan bahwa itu genap atau ganjil duluan. Jadi kalau kita biarkan di sini genap dan genap, siswa mengisi sendiri bagus. Tapi mungkin ada siswa yang tidak tahu bahwa itu genap apa ganjil ya. Ini 8 tuh genap apa ganjil ya. 6 tuh genap apa ganjil ya. Nah, itu mungkin saja terjadi siswa salah memasukkan itu bukan genap. Mungkin ya, mungkin terjadi nggak mengisi itu genap sendiri. Gimana kalau itu genap sendiri? Ini genap apa? Ganjil ya gitu kan. Mungkin saja karena anak SD ya. Oke. Nah, jadi boleh, itu sangat boleh. Kalau saya malah menganjurkan bahwa siswa yang mengisi. Tapi Bapak Ibu yang tahu bahwa siswa salah apa benar ya. Bisa yakin dia tahu mana yang genap, mana yang ganjil. Oke. Jadi kalau menggunakan random between dan event ini, dia pasti ini adalah bilangan genap. Pasti. Sudah mencoba? Sudah mencoba di Excel-nya? Ayo. Rumusnya dicoba, event randomnya sudah. Genap hasilnya ya. Genap. Genap ya hasilnya yang muncul di generate atau otomatis muncul. Oke, jadi Bapak Ibu kalau mengklik sesuatu, misalkan Mas Febri klik di E2 Mas. E2, klik apapun, masukkan bilangan apapun. Enter. Ini akan berubah. Dia nggak terkunci, tapi hasilnya pasti genap. Jadi kita melakukan di sel lain pun, karena ini random between, dia akan auto generate bilangan lain tapi genap. Oke. Nah, C2, rumus C2 kira-kira apa Bapak Ibu? Rumus C2. Rumus C2 apa kira-kira? Rumus di C2.
A2 tambah B2. Oke, boleh. A2 tambah B2. Coba klik C2, Mas. Betul, A2 tambah B2. Hasilnya kira-kira ini genap apa ganjil? Tadi tebakannya genap ya. Kita cek. Untuk mengecek bilangan itu genap atau ganjil menggunakan apa? Ayo. Untuk membuktikan bahwa bilangan itu genap atau ganjil. Oke, boleh sum. Tapi anak SD kayaknya terlalu tinggi menggunakan sum ya. Kita gunakan tambah dulu ya. Oke. If apa? Ayo yang pakai if, Bu Teti, Pak Gofur, Pak Marwan, if apa nih? If then else. Oke, if apa? Ayo. Ayo, untuk SD, coba berpikir untuk level SD. Gimana kita akan membuktikan bilangan itu genap atau ganjil? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Dibagi dua, Pak Andi Novianto. Iya, bilangan genap itu kalau dibagi dua hasilnya apa? Hasilnya utuh atau bulat ya? Pas, oke. Jadi D2 boleh dibantu Mas Febri? D2 sama dengan C2 dibagi 2/2. Oke. Oke. Nah, hasilnya bulat, utuh enggak? Tidak bersisa ya? Bulat ya? Drag ke bawah rumusnya, Mas. Oke. Jadi ini baru eksplorasi awal ya. Eksplorasi awal mereka hanya melihat beberapa contoh saja. Ini saya berikan hanya 9 contoh. Hasilnya kalau dibagi dua hasilnya utuh atau bulat semua ya. Ya, tidak ada yang koma. Ya, ada yang hasilnya ada komanya? Ada? Tidak, ya. Kemudian siswa ditantang, ini kan baru 9. Kamu bisa buktiin nggak bilangan yang lain? Nah, baru di situ dia mengisi di sel bawahnya. Memasukkan bilangan genap sembarang, hasilnya berapa, dia buktikan sendiri, ya. Begitu. Paham sampai di sini mengajarnya untuk genap tambah genap, hasilnya genap? Paham? Ada pertanyaan untuk mengajarkan penambahan ini, penjumlahan? Jadi jangan dikasih tahu kalau genap ditambah genap itu hasilnya genap. Gitu. Ya. Jangan dikasih tahu, kita belajarnya konstruktivisme. Jadi kita buat siswa yang membangun konsep sendiri, ya. Genap ditambah genap, hasilnya apa anak-anak? Genap atau ganjil? Buktikan, mereka belajar membuktikan dari SD. Sudah diajarkan cara membuktikan. Cara mencari tahu bahwa bilangan genap itu sifatnya apa. Sifatnya kalau dibagi dua, maka bulat atau utuh, tidak ada pecahannya gitu kan. Gitu. Oke, begitu untuk genap tambah genap. Sekarang genap tambah ganjil, Mas. Klik di sheet genap tambah ganjil, bawah. Oke, yang genap bisa masih paham rumusnya mengisikan genap ya? Oke, sekarang klik C2, Mas. C2 kalau lawannya dari kolom C itu sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan atau boleh juga membelajarkan untuk belajar formula. Jadi A2 tambah B2 begitu. Jadi Pak Trisusanto, Bu Ruliana, jangan disediakan, itu saya anjurkan. Tapi siswa harus paham cara menggunakan rumus menambahkan. Menambahkan mereka udah paham. Yang ditambah apa nak? A2 tambah B2. Masukkan nak di rumus. Oke? Oke. Operasi ada, 4 operasi bilangan itu wajib di SD, ya. Oke. Oke. Kemudian C2 tadi Mas, yang memasukkan rumus ganjil. Lawannya genap adalah ganjil. Kalau ganjil itu rumusnya odd atau ODD. Odd.
sama dengan odd. Range between, saya masih pakai range between karena saya mengincar di selang tertentu 1 sampai 10 saja dulu. Ya. Bisa mengenerate bilangan ganjil. Semua yang muncul di B ini adalah bilangan ganjil semua secara otomatis. Ya. Karena odd dia ganjil. Oke, karena dia ganjil. Oke, odd dia ganjil. Oke, Pak Syari. Oke, pun kalau dia baru kenal penjumlahan, pembagian belum bisa, cara lain kalau tidak bisa dibagi dengan apa? Dengan dikurang 2, betul. Dikurang 2 sampai hasilnya 0. Tapi butuh sel dari E ke sana. Ya. Oke, dari E ke sana dikurangi 2, masih ada hasilnya. Dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Sampai hasilnya 0. Ya, jadi dikurangkan 2. Oke. Sampai hasilnya 0. Dikurangkan 2, dikurangkan 2, dikurangkan 2 terus. Jadi boleh kembali ke genap-genap sebentar Mas Febri? Kita masukkan di E2 Mas. E2 sama dengan C2 dikurangi 2. Oke. Enter. Tarik ke bawah Mas. Nah, berarti kalau ini nanti penjumlahan maksimum 20, kita harus mengurangkan ini sampai 20 ya, karena random kita kan 20 ya. Jadi ke sana terus sampai 20, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, itu ditarik aja rumusnya. Digeser aja rumusnya, ditarik sampai ke sana, sampai hasilnya 0. Tarik Mas, tarik Mas. Tarik rumusnya. Ya. Jangan itu beda rumus. Ya, ditarik ke kanan boleh, ke arah sana, ditarik ke bawah boleh. Di kolom F2 diambil dari E2, ya dikurangi, terus yang G juga, karena dia akan mengikuti Pak. Nah, kalau sudah ada bilangan 0, berarti dia genap, ya. Kalau sudah ada 0, genap, tarik aja Mas. Oke. Oke. Tarik terus. Ada hasilnya yang 0? Ada hasilnya 0. Kalau ada hasilnya 0, dia genap. Ya. Dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0. Dikurangi 2, dikurangi 2 hasilnya sampai 0. Jadi siswa manual. Jadi kalau saya tidak akan menyarankan untuk mendrag rumus ya. Saya tidak akan menyarankan untuk mendrag rumus untuk level sekarang. Karena saya ingin dia paham mengurangkan 2 itu siapa yang dikurangkan, dikurangi 2-nya dari mana. Ya, oke? Jadi kalau di sini kan saya tadi di drag ya, itu saya tidak sarankan, tapi untuk memberitahu aja bahwa nanti kalau kan kita genapnya randomnya 1 sampai 10 kan, yang genap tertinggi kan 10, genap kedua tertinggi 10, jadi maksimum kan ada 20 kan, 10 tambah 10, jadi mengurangkannya ada sampai kira-kira ya sekali, itu banyak sekali lah ya. Angka itu akan berubah terus ya. Angka itu akan berubah terus karena random between itu, random itu dia akan auto generate bilangan baru random ya, bilangan random. Oke. Random terus memang karena dia auto generate. Oke, sekarang yang genap ganjil prinsipnya sama. Ya. Tadi cara menggunakan rumus OUT bisa Bapak Ibu? Sudah bisa ya menggunakan rumus OUT? Sudah bisa? Bisa?
bisa. Oke. Nah, sekarang ditambahkan. Ternyata di sini saya tambahkan A2 tambah B2. C2 ini Mas, C2 ini rumusnya seperti tadi dijumlahkan A2 tambah B2. Kok saya nggak bisa di Excel? Bu Ike Fitri coba dia menggunakan koma, titik koma, atau titik 2 di dalam random between-nya. Setiap Excel punya konfigurasi yang agak sedikit berbeda-beda, apalagi settingannya. Kalau di tempat saya ini koma. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tulisan random between, dia punya sugesti dia menggunakan koma. Random between, bottom, itu angka yang bawah, ada komanya. Ya, kemudian top itu bilangan atas ya. Nah, itu harus jeli ya Bapak Ibu, perhatikan di Excel-nya konfigurasinya seperti apa. Di tempat saya konfigurasinya pakai koma. Ya. Ya. Tadi jadi makanya kalau ngisi random between itu ada sugesti tanda yang digunakan atau simbol yang digunakan. Ada yang menggunakan koma saja, titik koma atau titik 2. Beda-beda. Ya. Jadi perhatikan, sudah bisa Bu Ike? Sudah? Bisa ya? Bisa. Bu Teti, titik koma. Oke, good. Ada yang koma, ada yang titik koma. Oke, sekarang hasilnya kira-kira genap apa ganjil? Hasilnya genap apa ganjil? Oke, hasilnya genap apa ganjil? Ini jangan lupa diawali dengan konteks ya, karena saya tidak bisa menunjukkan PPT saya, jadi nggak bisa bolak-balik. Jadi ini menggunakan konteks dulu ya. Gunakan konteks, jangan lupa konteks yang bagus ya. Oke, kita isi kolom D, isinya apa kira-kira? Kolom D2 ini. Kita isi rumus apa untuk membuktikan dia genap atau ganjil? C2 dibagi 2. Coba Mas Febri minta tolong C2 dibagi 2 dulu ya. C2 dibagi 2/2. Oke. Hasilnya ada komanya? Ada komanya? Ya, ada komanya. Di Bapak Ibu pakai koma, pakai titik. Di tempat saya settingan bahasa Inggris pakai titik. Dot. Ya. Tempat saya pakai dot, tapi itu intinya koma ya. Tarik rumusnya ke bawah, Mas. Hasilnya semuanya ada komanya? Ada ternyata. Ternyata semuanya berkoma atau dia tidak utuh, tidak bulat ya, tidak utuh, tidak bulat. Oke. Sip, let's move. Oke, nanti kita tidak kesampaian yang SMP dan SMA dong kalau banyak di SD. Next ke penjumlahan, Mas. Ya. Iya, berarti ganjil kalau koma. Baru sadarkah Bu Sofi? Kalau tidak utuh. Oke, di sini saya punya instruksi penjumlahan bilangan 3 angka. Di SD ada penjumlahan bilangan 3 angka, ya. Ya. Tidak apa-apa dikenalkan di awal. Belum kenal boleh kenal di awal kan? Siapa bilang nggak boleh dikenalkan? Ya. Oke. Yang penting itu tidak utuh ya, bilangan tidak bulat. Desimal ada di SD harusnya. Sudah ada. Tapi kalau penjumlahan di awal belum. Oke. Oke, penjumlahan bilangan 3 angka. Oke, bilangan penjumlahan 3 angka. Ya. Jadi isilah bagian yang kosong. Ini ada yang kosong-kosong. Ya. Supaya hasilnya menjadi, kalau dijumlah hasilnya 4 angka. Mungkin nggak penjumlahan 3 angka, hasilnya 4 angka? Mungkin nggak? Penjumlahan 3 angka, hasilnya 4 angka. Mungkin nggak mungkin? Mungkin nggak mungkin? Ayo, mungkin nggak?
Oke. Oke, baiklah. Ini yang saya isi di baris pertama hanya 2 angka saja, di ratusan, puluhan, dan satuan. Di bilangan yang kedua saya isi hanya bilangan puluhannya saja. Oke, silahkan diisi pada bagian yang masih kosong di sini. Kira-kira isinya berapa? Yang di satuan berapa? Mau mengajukan berapa yang di satuan? 0, oke, 0. Silahkan. 0, Mas Febri. 0. 8 tambah 0, enter Mas. Hasilnya 8, benar? Benar. Tadi ada yang jawab apa nih? Ada yang selain 0 ada nggak? Yang menjawab selain 0? Oke. Kemudian yang puluhan yang bilangan pertama diisi berapa? Coba Mas Muhammad Abdul Ghafur ini diisi 4, Mas Febri dulu. Minta ini diisi 4, coba. Yang 0 itu diisi 4. Enggak, yang 0 diisi 4. Coba. 8 tambah 4 hasilnya 2. Oke, boleh. Ya, boleh. Jadi ini bukan yang diminta ya, hasilnya harus diisinya 8. Bukan, tapi bebas sembarang isinya. Yang penting ini nanti hasilnya adalah bilangan 4 angka. Oke, jadi bukan yang saya minta itu hasilnya di sini 8, tapi berapapun itu dijumlahkan di sini, di sini, di sini, nanti hasilnya 4 angka. Ya, bukan saya meminta di sini belakangnya angka 8. Ya, oke, diisi 4 boleh. Di sini diisi berapa? Kira-kira? Oke. Diisi berapa? 9. Coba diisi 9. Mas Febri di C2 diisi 9. Oke. Di yang terakhir, diisi berapa yang terakhir? Nah, kalau sudah mengisi dari satuan ke puluhan, ke ratusan, ini yang paling signifikan di sini. Harus diisi berapa supaya hasilnya bisa ribuan? Harus bilangan yang lebih dari berapa? Boleh diisi 4? Boleh? Boleh diisi 3? Coba diisi 3, Mas. Oke. Nah, jadi bilangan yang bisa kita isikan tadi bisa 4, 9, dan 3. Apakah ini boleh sembarang? Satuan yang awal ini? Boleh sembarang? Yang bagian satuan, untuk mengisi satuan boleh sembarang? Bilangan apapun boleh? Bilangan apapun boleh? Boleh. Yang puluhan, apakah bilangan yang ini boleh diisi bilangan apapun? Boleh. Yang ratusan, apakah boleh diisi sembarang? Yang ratusan apakah boleh diisi sembarang? Dia tidak boleh sembarang. Karena untuk membuat dia berpindah ke ribuan, dia harus menyimpan atau punya bilangannya kalau ditambahkan menghasilkan ribuan. Kalau sudah ada 600-an, harus ditambah berapa supaya dia loncat ke sini? Harus tambah minimal 4. Kalau di sini tadi tidak menyimpan, di sini tidak menyimpan, di sini harus 4 ya, minimal 4 ya. Jadi apapun di sini boleh sembarang asalkan di sini 4, pasti hasilnya ada bilangan 4 digit atau 4 angka. Jadi kira-kira siswa Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan itu enggak? Kalau misalkan sembarang, yang lain sembarang, asalkan yang bagian ratusan itu saya isi 4, pasti hasilnya
4 bilangan, 4 digit. Betul nggak? Ada nggak siswa Bapak Ibu yang mungkin bisa sampai sana? Bagaimana cara membuat penjumlahan menyimpan pada Excel? Karena saya tidak bisa share screen, saya tidak bisa leluasa ya sekarang ini. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa leluasa. Nanti di sesi yang lain lah, mungkin Excel kedua gitu. Saya akan tunjukkan. Nanti nggak kebagian yang SMP, SMA, ya. Pengen diajarin, ikut lagi ya nanti ya. Ya, oke. Oke, nanti ikut lagi ya. Mau ikut lagi? Mau ikut lagi? Hah? Kan itu baris keempat saya sembunyikan, tapi baris yang di situ ada rumusnya, tapi bergantung pada baris yang keempat, karena ada di sel C4, ada di sel D4, begitu. Mau ikut lagi? Ya, jadi itu gurunya yang harus jago bisa membuat Excel. Tadi makanya di survei saya tanya kan, udah bisa belum menggunakan Excel gitu kan? Udah bisa bilang bisa katanya. Oke, oke, itu ya yang penjumlahan. Jadi ini adalah untuk problem solving. Jadi beda dengan penjumlahan yang biasa kita pakai, ya. Penjumlahan yang bisa kita di buku-buku itu kan dulu-dulunya kan hanya penjumlahan tambah penjumlahan hasilnya berapa gitu kan. Kalau di sini penjumlahan 3 angka, mungkin nggak hasilnya 4 angka. Ya. Mas Wahid, 15 menit lagi ya. Wow, 15 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke Mas, boleh geser ke sana yang banyak banget sheet-nya. Ya, dibuka. Oke. Pecahan untuk SD banyak bisa saya ajarkan di sini. Kemudian yang kuadrat dulu Mas, coba kuadrat. Kuadrat. Sistem persamaan dulu. Boleh kuadrat dulu Mas, kuadrat. Persamaan kuadrat di SMP sudah? Siapa yang SMP persamaan kuadrat untuk mencari akar-akarnya? SMP, ada ya SMP, Bu Mimin, Bu Ruliana. Oke, untuk mencari akar-akar kuadrat biasanya kita menggunakan rumus X1, X2 ya. Ya, biasanya itu ya, yang rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Diskriminannya adalah D sama dengan yang di dalam akar kan, B kuadrat min 4 AC. Jadi, untuk mencari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 7, ya. Ya. Itu kita masukkan bagian A-nya ini berapa? X kuadrat. A-nya berapa? 1. B-nya negatif, itu negatif 2 ya. Negatif 2. Terus negatif 2. Di sini Mas Febri negatif 2. Negatif 2. Yang B Mas. Negatif 2. Yang C plus 7. Kira-kira diskriminannya itu negatif. Kira-kira akarnya ada nggak? Nggak ada, ya kan? Tapi kita dulu waktu ngajar selalu nggak ada akar jika D-nya negatif gitu kan. Atau D kurang dari 0, imajiner gitu kan. Nah kayak gitu. Sekarang saya mau belajar yang ada akarnya kembar. Tadi negatif 4 Mas, ditulis sedikit negatif 4. Ini tadi saya isi berapa ya tadi ya? Yang C tadi saya isi berapa? Negatif 4, 2. Coba Mas, 2. 4 apa 2 ya? C-nya, tadi C-nya berapa ya? Ya, 4. Ya, ini ya. Ini mempunyai akar kembar, ya. Mempunyai akar kembar, ya.
Karena diskriminannya 0 sama dengan 0 ya. Nah, yang ingin saya tekankan di pembelajaran ini adalah pertama saya menekankan pada yang memiliki akar-akar kembar dulu atau diskriminannya 0. Jadi siswa bereksplorasi di A, B, C yang diskriminannya 0 ya. Kira-kira ada yang berusul supaya D ini sama dengan 0. Bilangan 3 kombinasi 3 bilangan dengan B kuadrat min 4AC ini hasilnya 0. Siapa yang bisa? Atau B kuadrat sama dengan 4AC. Itu adalah yang ingin saya tekankan ke siswa untuk problem solving di situ. Ya, problem solving di situ. Coba Mas Febri mengikuti burung ini di A3 nih isinya. Di A3? A3 Mas. Diisi A-nya berapa nih? A-nya berapa Bu? Burung? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya 6 Mas. Kemudian C-nya 9. C-nya 9 Mas. Rumusnya ditarik ke bawah boleh Mas? Minta tolong. Nah, rumusnya di diskriminan gampang Bu. Di D kan B kuadrat min 4AC. Coba Mas, tuliskan di D. Nah, itu kan B kuadrat, ini kuadrat, min 4 kali A kali C. Kan itu rumus D. Rumus solusi 1. Rumus solusi 1 kan cuman ini, min B plus D per 2A. Ya nggak? Coba D1. E1, solusi 1 Mas. Enter dulu. Kenapa diisi? Ya. Rumus Excel sudah yang paham, Bu Triana? Kemudian Bu Ruliana ini lagi, Mas. A-nya 4. Yang di sini A-nya 4. B-nya min 20. C-nya 25. Hore. Tuh, kelihatan kan? Jadi di sini siswa tidak hanya mencari akar, tapi mereka bisa membuat persamaan kuadrat yang akar-akarnya kembar. Oke, di sini paham? Oke, paham? Ada pertanyaan tentang persamaan kuadrat akar kembar ini? Sel E, ditanya sel E. Solusi pertama ditambah, Bu. Nih ditambah. Nih coba. Min B plus minus. Ini boleh dikopikan Mas, mungkin di chat. Boleh dibagi. Di chat, bagian chat. Silakan. Ya, kan rumusnya min B. Kalau akar pertama plus dulu ya. Kemudian baru D. Kan ini kita udah punya D, nggak usah ditulis lagi B kuadrat min 4AC, kan sudah punya D. D tadi kan ini, di sel ini D. Jadi akar itu SQRT atau square root. Bahasanya Inggris square root, akar kuadrat. Square root ya. Ya, itu. Oke, itu. Jadi eksplorasinya adalah membuat persamaan yang akar-akarnya kembar itu menggunakan Excel. Oke, kemudian ke PGS Mas. PGS. Kita lanjut karena waktunya minta ekstensi sedikit ya. PGS dulu. Nah, PGS ini biasa kita, siapa yang sudah kenal GeoGebra, guru SMP SMA pasti sudah kenal GeoGebra ya. Enggak, Bu Ruliana, enggak plus minus. Jadi satu-satu kan X1 sendiri, X2 sendiri ya. Jadi yang satu ditambahkan dulu, yang X2 yang dikurangkan. Oke, bukan pakai rumus plus minus ya. Oke, ada yang sudah sedikit kenal dengan Microsoft GeoGebra. Oke, besok ada GeoGebra tapi diintegrasikan dengan Google Classroom. Oke, saya punya X dimulai dari negatif 10 sampai 10, punya rumus Y sama dengan X. Oke, cara memasukkannya ke dalam Excel boleh dipencet Mas di B2. Di B2. Rumusnya kenapa ada PGS-nya Mas? Kamu tadi pencet apa PGS itu? Andu. Ya, pencet PGS, yang bagian PGS.
Nah, ini karena Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kan ada persamaan Y sama dengan X kan. Berarti dimasukkan ini sama dengan A2. Paham? Oke. Kemudian kita drag ke bawah, Mas. Kita drag ke bawah rumusnya. Maka grafiknya adalah yang berwarna ini, Mas. Chartnya boleh agak digeser, Mas. Chartnya. Nah, chartnya boleh digeser. Yang warnanya biru, oke. Yang warnanya biru, oke. Oke, yang warna biru. Oke, kemudian yang garis, kalau misalkan Y sama dengan X plus 1. Oke, kita tambahkan berarti A2 tambah 1, kita drag ke bawah. Ya, rumusnya. Aduh, Mas, jangan diubah rumusnya. Kita drag ke bawah. Nah, maka akan muncul garis yang berwarna orange. Ya, kira-kira dua garis ini bagaimana? Dua garis ini bagaimana? Sejajar, oke, sejajar. Oke, sejajar. Oke, sejajar. Oke, sejajar semua. Jaraknya berapa kira-kira ini? Selisih sejajarnya, maksudnya selisih ketinggiannya berapa? Selisihnya berapa? Satuan. Kalau misalkan ini Y sama dengan X plus 3, Mas, di C itu diganti plus 3. Ya, ditarik ke bawah. Sebelum saya tarik ke bawah, saya tanya siswa saya dulu. Kira-kira grafiknya orange di atas atau di bawahnya biru? Oke, Mas, tarik ke bawah, Mas Febri. Di atasnya. Selisihnya berapa jaraknya? 3 juga. Jadi kalau jarak ini ya, jarak vertikalnya ya, bukan jarak sini kan harus tegak lurus kalau jarak ya. 3. Oke. Kalau misalkan min 3 di atas atau di bawah? Dikurangi 3 di bawah. Nah, seperti itu belajar dari Microsoft Excel. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak punya yang namanya GeoGebra atau GSP ataupun yang lainnya. Kemudian tantangannya adalah membuat garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan X. Kira-kira garisnya seperti apa? Garis. Coba Mas Febri masukkan rumusnya yang di atas ini. Yang di atasnya, yang teks. Yang bagian teks. Y sama dengan X plus 1. Itu diganti Y sama dengan min X plus 1. X-nya besar dihapus atau diganti X besar. Min X plus 1. X-nya dihapus ya. X-nya yang depan dihapus. Oke. Ya. Atau min X juga boleh. Min X kita aja. Udah, oke, enter. Kemudian rumusnya yang di sini kan negatif ya. Negatifnya berarti negatif dari A2. Rumusnya Mas sama dengan negatif dari A2. Negatif dari A2. Kemudian rumusnya di drag ke bawah. Tegak lurus enggak? Bapak Ibu sudah nyoba bahwa grafiknya Bapak Ibu ininya gridnya sudah satu. Tahu pengaturannya di mana? Tahu pengaturannya siapa yang sudah coba nih? Kalau by default itu tidak, pengaturannya tidak jaraknya satu-satu seperti ini. Ya. Siapa yang jaraknya sudah satu-satu bagus kayak gini? Ya, itu bisa disetting bagian chart setting ya. Chart setting ya. Oke. Jadi pastikan gridnya ini harus satu. Oke, caranya ini teknis sekali. Boleh klik kanan Mas Eko, Mas Febri pada chartnya. Pada chart, bukan pada gridnya, pada chart yang di sini. Chart. Nah, klik kanan. Nah, itu ada namanya
format chart area. Kalau di tempat saya ada format chart area. Ya, format chart area. Kemudian pada bagian size. Nah, ini harus disamakan, skalanya dikunci. Jadi 100 dan 100 dikunci skalanya ya. Skalanya dikunci. Kalau 100 ya 100. Itu skalanya sama ya. Kemudian oke, close atau oke. Soalnya beberapa Microsoft Excel ada sedikit perbedaan caranya. Kemudian di bagian aksisnya bawah, Mas, bagian aksis bawah. Aksis bawah, ya diklik yang ada angkanya 0 sampai ini. Yang ini nih, ya ini, diklik. Diklik. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Yang ada angkanya. Ya, diklik dulu. Klik. Nah, itu klik. Bapak Ibu klik. Nah, itu klik kanan. Kemudian add minor grid lines ya, di add. Nah, kalau di add dia akan nambah minor grid lines. Ya, kalau disembunyikan dia hilang. Oke. Kemudian klik lagi Mas, klik kanan. Klik kanan format major grid line-nya atau format major grid line-nya untuk karena major. Nah, bentar di bagian coba bagian apa? Di tempat saya beda Microsoft Excel-nya. Bawahnya Mas. Oke. Bukan close. Lagi klik kanan. Ya nanti akan saya upload videonya cara membuat itu ya. Soalnya nanti yang SMA cemburu nggak dapet. Oke, jadi bisa diatur jaraknya, jarak antar satuannya itu di X-nya berapa, di Y-nya berapa, itu bisa kita atur. Jaraknya mau 1, mau 5 ya. Ya, oke. Jadi bisa diatur. Oke, SMA. Wah, SMA udah penasaran nih. Oke, SMA. SMA limit. Oke. SMA kita sedikit ke limit ya. Bapak Ibu, limit mendekati tak hingga ada di SMA? Ada. Ada di kelas 11 ya, limit. Oke, limit ya. Jadi tentukan nilai limit fungsi dari 5x pangkat 3 min 7x per 2x pangkat 3 plus 7. Biasanya cara manualnya gimana Bapak Ibu kalau mengajarkannya? 5 per 2, langsung pangkat tertinggi dibagi pangkat tertinggi, gitu ya? Gitu? Gitu, itu membangun konsep enggak? Hah? Membangun konsep enggak? Cara cepat. Tapi membangun konsep enggak? Kalau dengan cara itu? Pangkat tinggi bagi pangkat tinggi, tidak membangun konsep. Jadi kita menggunakan cara intuitif ya. Oke, kita masukkan di nilai X, di nilai fungsinya, Mas. B2. B2 itu kita masukkan fungsinya ini. Fungsinya adalah 5 dikali A2 pangkat 3 dikurangi 7 kali A2 per 2 kali A2 pangkat 3 ditambah 3. Rumusnya ini kita masukkan di sel ini ya. Coba di paste-kan ke Bapak Ibu. Oke. Jadi itu rumusnya untuk mengisi di B2. Jadi apapun yang masuk di sel A itu akan ditampung di sana. Jadi rumusnya itu. Nah, limit X mendekati tak hingga berarti X-nya itu tuh akan mendekati tak hingga. X-nya akan dimasukkan bilangan yang sangat. X-nya akan dimasukkan bilangan yang sangat. X-nya akan dimasukkan bilangan yang sangat besar apa banyak?
Besar itu ukurannya, banyak itu jumlahnya. Jadi besar apa banyak? Kita selalu menggunakan kata-kata yang lazim digunakan. Biasanya bilangan yang besar nilainya, besar ya. Oke, bilangan yang sangat banyak ya. A big number or large number. Oke. Oke, jadi kita masukkan angka 5 dulu di X-nya. Berprogres menjadi 50. Oh, dia dari 2,3 menjadi 2,49. Rumusnya ini di drag ke bawah aja tadi ya. Coba rumusnya diturunin ke bawah gitu. Ya, rumusnya sampai bawah lagi, Mas. Bawah lagi, terus lagi. Ya, oke. Oke. Ini mendekati nggak ada ya ini. Oke, dari 5 ke 50, nilainya semakin mendekati 2,49 berapa? Jadi 500, semakin banyak. Mendekati 2,49999. Mendekati 500.000, 50.000, jadi 2,5. Coba dimasukkan 5 juta, Mas, bawahnya, Mas. 5 juta. Nah, 2,5 juga. Ya. Jadi begitu dengan intuisi dulu. Ya, mengejarnya dengan intuisi dulu. Oke, udah. Itu dulu ya, SMA-nya dikit aja. Nanti nggak dapat lagi SMA yang lain. Oke, ke sin, Mas. Sampingnya limit ada sin, Mas. Fungsi trigonometri ada? Ya, ada. Nah, ini juga bisa bereksplorasi dengan GeoGebra cepat sebenarnya. Cuman kalau misalkan Bapak Ibu nggak kenal GeoGebra atau nggak tahu GeoGebra adanya di sekolah, cuman adanya Excel, nggak apa-apa. Grafiknya boleh digeser dikit, Mas. Oke, jadi kita masukkan sudutnya. Cara memasukkan sudut, Bapak Ibu paham? Sudutnya ini saya masukkan dengan jeda 15. Jadi masukkan 0, 15, terus kemudian ditarik ke bawah. 0, masukkan 0, kemudian 15, baru ditarik ke bawah. Dia akan otomatis sampai 360. Oke, bisa? Kemudian yang bagian sin X itu harusnya, kurang X. Itu saya masukkan karena di sini menggunakan radians, jadi Excel ini maunya radians. Jadi dalam X, dia sudutnya dalam radians, bukan numbers ini. Jadi sin dalam kurung radians, karena dia harus diubah menjadi radians dulu, baru dia bisa menjalankan hasilnya. Ya. Nah, kemudian kopikan ke chatnya, Bapak Ibu. Oke. Saya harus selesai jam berapa nih, Mbak Tika? Harusnya sudah selesai. Enggak sampai jam, harusnya sampai jam berapa? 10 sampai? Jam 10 sampai jam 11.30. Oh, Ini oke. udah hampir jam 12. Oke, jam 12 saya akhiri ya. Oke. Ada yang kita sampai azan maghrib. Mohon maaf sekali, karena tadi kendala teknis. Oke, nah grafiknya saya plotkan grafiknya yang biru ini. Ya, grafiknya biru. Ya, nilai tertinggi dari sin 0 sampai 360 berapa nilai tertingginya? Nilai tertingginya berapa? Nilai sin? Satu, percaya dari mana? Satu, Mas boleh di paling bawah, Mas, di bagian sin X paling bawah. Nah, di bawahnya 0,0 masukkan sama dengan. Nah, sama dengan. Nah, untuk mencari nilai maksimum, kita bisa dibantu dengan Excel Max. Kita tulis Max, Mas, M-A-X. Ya, kemudian sel di B tadi dikurungkan semua. Ya, dikurungkan semua. Kurung. Yap. Satu benar. Tepuk tangan. Minimalnya berapa? Bawahnya, Mas. Minnya. Min, ya. Minnya berapa? Sama dengan min. Nah, itu gunanya Excel gitu loh. Di samping mengamati grafik, dia juga bisa membuat program untuk cari yang cepat. Kadang mata salah, mungkin dia nggak bisa ngeliat ini satu, gitu kan? Atau gimana gitu kan, ya. Jadi max min bisa. Sebenarnya max min ada di sini di tab tertentu yang sudah saya buat, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Oke. Kemudian di sel C adalah
sin 2x. Apa yang terjadi dari sin x menjadi sin 2x? Ternyata kalau sudah diplotkan, dia amplitudonya bagaimana nih? Semakin banyak gunungnya apa semakin sedikit gunungnya? Gunungnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Puncaknya jadi 1, 2, 3, 4. Kalau tadi puncaknya 1, 2 ya. Itu yang bisa kita eksplorasi dengan Excel. Dengan GeoGebra sebenarnya bisa dan sangat otomatis gitu kan. Tapi belum tentu Bapak Ibu tuh punya GeoGebra, sudah menginstal GeoGebra ya. Tapi kalau yang punyanya baru Excel, kita bisa memanfaatkan Excel gitu loh. Oke. Masih ada sebenarnya ada materi lain di SMA yang banyak sekali, cuman karena waktunya saya sudah melampaui 30 menit, mohon maaf sekali karena tadi teknis banget ya, karena ada trouble di bagian masih banyak di sheet mana ya tadi, maksimum minimum, ada sistem persamaan kuadrat, ada juga sistem persamaan kuadrat. Nah ini ada demand and supply, ada di SMP atau SMA demand and supply? Demand and supply, permintaan penawaran. Jadi sudah suatu pertanyaan, permintaannya 300 per Q tambah 5, penawarannya 0,2 Q per 51. Kapan titik keseimbangan itu terjadi? SMA IPS ada ya. Jadi penawaran dan permintaan titik keseimbangan itu di mana? Nah, kita bisa memplotkan di sini. Jadi perhatikan harus gridnya harus kotak-kotaknya harus bagus ya. Mas, chartnya diangkat dikit. Nah, jadi sistem persamaan itu tuh nggak harus sama-sama linear ya. Ada yang linear, yang satunya kurva atau bentuk yang lain atau kurvik gitu kan, nggak apa-apa. Nah, ini ternyata titik temunya di mana? Nah, dari situ dia bisa melihat grafnya atau dia bisa melihat dari titik temunya di bagian tabel tadi, Mas. Titik temunya saat dia tabelnya nilainya saat nilainya sama. Oke, Mas, dari 20 ke 25 dulu, Mas, coba. Jangan 20 ke 30. Ya, bawahnya 25 baru di drag ke bawah. 20 ke 25 terus di drag ke bawah. Ya. Sip. Titik temunya di mana? Supply dan demand bernilai sama di mana? Saat Q-nya bernilai 45. Nah, jadi itu yang mungkin mohon maaf Bapak Ibu bisa saya share pada pagi hari ini karena banyak banget sebenarnya, cuman dalam waktu bayangkan 95 menit Bapak Ibu harus mengikuti kayak ini semacam kuliah setengah semester. Ya, jadi mohon maaf sekali karena memang waktu yang harus memisahkan kita. Jadi masih boleh sesi tanya jawab kayaknya enggak ya Mbak? Saya kembalikan ke Mas Tato. Udah mendekati zuhur. Nanti mungkin kalau ada tanya jawab bisa langsung menghubungi Mas Wahid. Tadi sudah ada perkenalan. Boleh via apa Mas Wahid? WhatsApp atau email. Ini kalau ada yang nanya materinya bisa di-share atau enggak gimana Mas Wahid? Bisakah dijawab? Karena kemungkinan nanti ada batch selanjutnya, jadi saya belum bisa share materi ini karena nanti ada batch, mungkin ada batch selanjutnya. Takutnya batch selanjutnya nggak penasaran, ya. Oke. Itu penjelasan dari Mas Wahid ya Bapak Ibu mengenai materi hari ini bisa di-share atau tidak untuk kelanjutannya bagaimana. Kemudian sebelum online learning kali ini saya tutup, saya mengingatkan kembali untuk yang selanjutnya akan mengikuti, sekali lagi besok mohon videonya diaktifkan dan mohon mengikuti online learning seperti ini jangan sambil nyetir ya. Jangan sambil nyetir, jangan sambil jalan nanti khawatirnya terjadi sesuatu.
yang tidak diinginkan. Jadi demi keamanan bersama, mungkin bisa izin atau bagaimana meninggalkan kelas tidak apa-apa gitu kan. Yang penting bisa mengikuti gitu. Ini tadi juga sudah terrecord kehadiran Bapak Ibu. Jangan lupa isi angketnya ya. Alamatnya tadi sudah saya ini ketikkan atau mau diketikkan ulang yang belum mendapatkan email bisa di bit.ly/. Jadi ini ya. Nah, sebentar saya share lagi. Jadi jangan lupa untuk isi angketnya. Yang tidak mendapatkan email bisa langsung ketik di yang saya share. Iya, kami juga memahami untuk sinyal yang kurang bagus, ada yang keluar masuk tadi. Jadi dimohon jika Bapak Ibu sudah bersedia mengikuti online learning, mohon untuk mencari sinyal yang kuat supaya tidak ketinggalan sesi dan bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari kami sekian, jika ada salah kata, tidak ada kesalahan dan ketidakkenyamanan dari kami, adanya tadi keterlambatan, adanya kesalahan teknis, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tunggu di sesi berikutnya. Semoga Bapak Ibu ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan kesempatan berikutnya. Jangan lupa update selalu media sosial kami untuk mendapatkan info-info pelatihan yang lebih update. Sekian, selamat siang, selamat berpuasa. Yang mau off boleh langsung leave meeting ya Ibu, Bapak. Dipersilahkan. Untuk Bu Christine Ningrum, ini link apa ya Ibu?